Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisesa Atta Raihan, bisa dipanggil Raihan dengan nomor BP 2010003600285. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, ada nilai yang mesti kita ketahui dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, kita harus mengetahui menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sudah terwujud sejak ditetapkannya Pancasila ini di Indonesia. Wilayah yang berpegang teguh masyarakatnya terhadap nilai-nilai. Ada 4 masyarakat yang berpegang teguh dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah, dan yang keempat itu adalah solidaritas. Nilai-nilai tersebut kita mesti berpikir pentingnya pendidikan Pancasila ini di perkuliahan. Ada beberapa permasalahan mengapa pendidikan Pancasila ini sangat penting di perkuliahan. Ada 8 permasalahan yang mesti kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah masalah perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga yaitu adalah masalah lingkungan sekitar. Yang keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima adalah masalah dekadensi moral. Yang keenam adalah masalah narkoba, kemudian masalah terorisme, kemudian masalah penegakan hukum. Nah, dalam 8 permasalahan tadi, kita bisa sama-sama berpikir mengapa pentingnya pendidikan Pancasila ini. Ada juga nih kita di poin kedua, yaitu menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, di sini akan kita kupas lagi apa-apa saja hal yang membuat kita harus mengemban untuk pendidikan Pancasila ini. Nah, di sini pentingnya pendidikan Pancasila itu adalah yang pertama itu kita dapat kesadaran dalam toleransi lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, kesadaran atas hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita harus sadar atas kesehatan pribadi kita juga. Kemudian kita juga harus sadar atas norma dan pergaulan. Karena dalam pergaulan kita sehari-hari, kita juga membutuhkan pendidikan Pancasila ini. Di sini adalah sebagai dasar awal kita untuk sebagai menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Nah, selain itu kita harus juga dapat menggali histori tentang pendidikan Pancasila ini. Kemudian kita juga harus menggali politik pendidikan Pancasila. Nah, jadi di dalam pendidikan Pancasila ini juga kita harus mengenali politiknya. Mengapa kita harus menggali histori tentang pendidikan Pancasila ini? Karena sejarah itu adalah sebagai pembelajaran hidup kita. Ya, jadi sejarah masa lalu bukan untuk kita buang, tapi masa lalu sejarah untuk kita kenang untuk mempelajari kehidupan kita selanjutnya. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk menggali histori-histori bangsa Indonesia terutama dalam pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita harus mampu untuk membangun dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, dalam membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila ini, kenapa itu harus ada? Karena ada di pasal 35, pasal 2, Undang-Undang Dasar 1945, nomor 12 tahun 2012, yaitu tentang pentingnya pendidikan Pancasila ini di perkuliahan. Nah, ini memang sudah diatur dalam undang-undang bahwasan mata kuliah pendidikan Pancasila ini sangat penting.
Kemudian kita harus juga mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila ini untuk masa depan kita. Kalau kita sudah mengenali Pancasila, kita sudah menerapkan Pancasila, mudah-mudahan masa depan kita juga akan tidak terlepas dari yang ada nilai-nilai di Pancasila. Terakhir, kita juga harus meresume, kita harus juga merangkum seluruhnya bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila di kehidupan kita. Jadi dalam bab 1 ini kita juga hanya membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila saja. Jadi kita dalam bab 1 ini kita hanya mengenal bagaimana pentingnya Pancasila itu dalam diri kita. Nah, dalam 5 Pancasila itu kalau kita kupas satu persatu, insya Allah nilai-nilai Pancasila dalam diri kita akan tumbuh. Kita akan mampu untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, negara yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Terima kasih, mungkin sekian resume bab 1 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.